Tapi kalau pilotnya salah, tetap aja ngaco. Simpelnya ya, kalkulator. Anda ngitung, Anda mau ngitung ya pertambahan sederhana aja, misalkan jumlah stop. Kalau Anda inputnya salah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Profit, profit, profit. Berulang-ulang sih saya ngomong ini bahwa kalau saya sekarang profit or nothing. Jadi kalau jualannya nggak profit, saya lebih baik meninggalkan produk tersebut ya. Saya tetap jualan di Shopee, saya tetap jualan di marketplace, dan kalau memang produknya berat banget di harga profit, saya lebih baik meninggalkan. Bahkan sekarang saya mau naik level. Profit besar or nothing. Jadi kalau selama ini ya masih ada profit, gas terus. Masih ada profit bersih ya, gas terus. Sekarang kayaknya mau mau naik level lagi, yaitu apalagi menuju lebaran ini. Profit besar or nothing. Jadi produk-produk yang profitnya kecil, ketika dibesarin nggak bisa, saya lebih baik move on. Lagi berpikir untuk itu. Oke lah, itu pribadi saya. Cuman saya mau mau membangunkan teman-teman profit, profit, profit. Pertama, satu, yang peduli profit itu cuma Anda. Itu pun kalau Anda peduli. Jangan-jangan Anda nggak peduli sama profit Anda. Jangan-jangan Anda lebih mengutamakan jumlah paket, jangan-jangan Anda lebih mengutamakan ROAS, jangan-jangan Anda lebih mengutamakan omset. Ya, itu penting. Tapi saya sangat menyarankan di zaman sekarang profit, profit, profit. Dan kalau bukan Anda yang peduli, siapa lagi? Nggak ada orang lain yang peduli akan profit Anda. Kalau kita bicara aplikator, Ya teman-teman, sebelum lanjut nonton, tolong pastikan dulu teman-teman di bawah sudah subscribe ya. Karena subscribe itu mudah, gratis, dan ngebuat saya semangat. Semangat untuk bikin konten terus yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang sudah sering nonton, please double check. Tolong double check di bawah sudah subscribe atau belum. Karena ada yang sering nonton tapi belum subscribe. Dan satu subscribe sangat berarti buat saya. Oke, please double check di bawah sudah subscribe atau belum. Kalau belum, tolong subscribe. Thank you semuanya, selamat melanjutkan. peduli akan profit Anda. Kalau kita bicara aplikator, Shopee atau TikTok, apakah peduli sama omset sama profit Anda? Nggak peduli. Yang mereka pedulikan adalah paket Anda banyak, admin fee-nya besar, ngasih paling murah, ngasih paling kompetitif, itu yang mereka peduli. Mereka nggak peduli Anda profit atau tidak. Nggak peduli. Dan sepertinya sengaja disembunyikan mulai dari dashboard yang terlalu gombal, terus nggak ada kolom APP. Kalau TikTok ada ya kolom APP, terus banyak macam. Jadi pada dasarnya aplikator nggak peduli Anda profit atau tidak. Terus agensi, agensi apalagi yang agensi tahu scale up dari ROAS 10 menjadi ROAS 20 misalkan, dari budget 1 juta jadi budget 10 juta. Tapi profitnya belum tentu agensi peduli. Ada sih agensi yang peduli, dan itu menurut saya kalau ada agensi yang ada orientasi bahwa Anda kudu profit, ikutin aja. Artinya apa? Itu kerja sama bareng. Karena kalau Anda nggak profit, dia juga nggak akan dapat duit, percuma. Tapi kalau agensi hanya mementingkan pokoknya scale up, scaling up, scaling up, scaling up terus tanpa memikirkan profit Anda, lebih baik tinggalkan aja. Tapi kalau ada, saya yakin ada sih. Yang saya lihat sih, yang saya kenal ya, saya nggak begitu banyak kenal sama agensi. Ya mungkin 50-50 lah. Ada 50% agensi yang peduli akan profit Anda, dan itu menurut saya berarti niatnya bagus, artinya kerjasama bareng. Kalau yang tidak peduli akan profit Anda, saya sarankan pelan-pelan coba tinggalkan. Oke, apalagi influencer. Nah, kayak saya nggak peduli ada profit atau enggak, karena kan saya nggak tahu Anda jualannya apa, saya nggak tahu HPP Anda berapa, saya nggak peduli. Ya, cuma Anda yang bisa peduli akan profit, teman-teman. Cuma Anda lagi. Dan sangat gawat sekali kalau Anda sendiri nggak peduli sama profit. Oke, profit, profit, profit. Terus yang kedua, profit itu nikmat, teman-teman. Asli. Paket banyak menyenangkan, bisa flexing, omset gede, wah seru, perputaran uang banyak, apa ya, bangga, wajar. Tapi kalau profit lebih nikmat. Dengan profit bisa melakukan apa aja teman-teman, bisa umroh, bisa sekolah lagi. Kalau saya sekolah lagi alhamdulillah waktu itu. Terus bisa apa ya, bisa jalan-jalan, beli bisa device yang lebih bagus. Kalau profit itu nikmat. Kalau dengan Anda jualan online dan ternyata Anda oke, hidup sehari-hari oke, tapi device Anda nggak bisa upgrade, Anda nggak punya budget untuk healing sama keluarga misalkan, atau Anda ya hal yang mungkin tersier tapi lebih ke mental health-nya teman-teman. Kayak jalan-jalan itu tersier, jalan-jalan itu nggak penting, tapi bagi saya penting sekali. Kenapa? Biasanya saya senang main sama anak-anak, meluangkan waktu bareng-bareng sama keluarga. Saya mental health buat saya, karena pebisnis itu adalah salah satu pekerjaan paling stres.
Mungkin setelah presiden. Jadi profit itu nikmat. Percaya sama saya, profit itu nikmat. Kalau Anda nggak percaya, mungkin karena Anda belum mengalami. Karena saya sudah mengalami bahwa dengan adanya profit, nikmat. Contoh real, ada profit, ya alhamdulillah saya bisa upgrade device, beli laptop yang lumayan mahal, sehingga produktivitas saya juga naik, beli PC lah, terus saya sekolah lagi, terus bisa bikin bisnis baru. Alhamdulillah, kayak kayak YouTube ini kan saya bisnis baru. Terus saya ada macam-macam lah bisnis baru. Jadi profit itu nikmat. Itu alasan kedua kenapa Anda harus mempertimbangkan profit. Yang ketiga, ini bukan alasan ya, tapi saya mau menyampaikan aja. Yang yang sering saya temukan, kalau saya tanya profitnya berapa, aduh nggak tahu ngitungnya, masalah laporan keuangan lah. Terjelembab ke toolsnya apa, Kang? Jadi sebenarnya tools itu mudah. Tools untuk menghitung laporan keuangan itu, kalau Anda sudah paham, itu mudah. Google Sheet pun jadi, Microsoft Excel pun jadi. Jadi nggak perlu repot, bahkan kertas biasa pun jadi. Asalkan Anda paham, paham cara ngitungnya, karena ngitungnya itu cuma nambah, tambah, kurang, kali, bagi. Nggak ada pakai akar kuadrat, nggak ada pakai apa lagi ya, pakai kosinus, nggak ada. Cuman tambah, kurang, kali, bagi. Udah itu aja. Dan kalau Anda sudah paham, toolsnya apapun bebas, terserah. Ini yang jadi soal. Jadi orang-orang pengennya, karena tools jadi lebih mudah. Memang tools itu memudahkan. Kalkulator itu kan tools. AI itu tools. Tools yang saya buat di ganirozaki.com pun itu tools. Teman-teman silahkan cek. Itu tools. Itu memudahkan. Tapi kalau pilotnya salah, tetap aja ngaco. Simpelnya ya, kalkulator. Anda ngitung. Anda mau ngitung ya pertambahan sederhana aja. Misalkan jumlah stok. Kalau Anda inputnya salah, hasilnya salah. Kalkulator salah nggak? Enggak. Kalkulator sudah benar. Karena itu teknologi yang sudah mature. Nggak mungkin salah. Tapi kalau Anda inputnya salah, ya hasilnya juga salah. Makanya kalau Anda orientasinya, oke Kang, saya mau tobat dengan mempertimbangkan profit, dengan belajar apa, dengan serius laporan keuangan. Tools adalah nomor sekian lah. Yang utama Anda paham. Cara paham gimana? Simpel sih, dari YouTube aja. Jangan dari TikTok. Dari YouTube aja. Banyak kok YouTuber-YouTuber tentang laporan keuangan. Dan sekarang kan di YouTube udah bisa pakai ini ya, pakai apa? Penerjemah langsung. Jadi kalau mau yang lebih advance ya pakai, nonton aja YouTuber keuangan luar negeri. Tapi kadang nggak relevan karena biasanya kasusnya case-nya case korporat ya, bukan case UMKM. Oke, paham dulu baru mikirin tools. Dan kalau Anda sudah mikirin tools, saya lagi ada rencana nih. Saya sekarang pakai Big Seller. Di Big Seller itu ada namanya laporan keuntungan. Dan ini oke banget sih. Saya baru ngulik lagi. Sebelumnya sih sudah tertarik sama fitur ini, cuman masih banyak jeleknya, masih banyak apa ya, hal-hal yang tidak memuaskan saya lah. Contohnya waktu itu PPN iklan belum masuk. Waktu itu iklan harus input manual. Sekarang udah bisa integrasi langsung. Jadi kalau pakai Big Seller, itu kita bisa langsung cek laporan keuntungan secara real time. Real time. Nah, saya pengen ngadain bootcamp lagi. Jadi saya kan punya ada bootcamp ternak toko sama saya sama Mas Sony Kurniawan ya. Nah, saya mau menggandeng Big Seller, saya juga belum bilang ke Big Seller, ngadain bootcamp khusus untuk laporan keuntungan. Jadi khusus ke fitur laporan keuntungan. Keuntungan. Spesifik banget, tematik banget laporan keuntungan. Dan formatnya harus bootcamp. Karena saya pribadi, saya bootcamp adalah format paling ideal. Kalau kelas doang, dibiarkan praktek sendiri, banyak orang yang bisa praktek sendiri, banyak. Tapi ada orang yang nggak bisa praktek sendiri. Udah ada jelas tertulis pun, udah ada jelas modulnya pun, udah ada terjelas videonya pun, praktek sendiri kebingungan, harus dibimbing. Nah, kalau formatnya bootcamp itu ya, kalau saya rasa ini 4 kali pertemuan cukup. Jadi satu materi, praktek sendiri, materi lagi, dan poinnya adalah praktek yang dipantau sama-sama. Karena saya pun melakukan, saya ikut kelas berbayar, saya nggak praktek. Saya nggak praktek. Ya namanya manusia, dan itu salah satu lobang apa ya, sweet spotnya penjual kelas. Jadi karena tahu yang mempraktekkan dikit, ya udah aja kasih garansi, oke, bakal balik modal dalam sebulan misalkan. Karena saya rasa semua sudah tahu bahwa kalau kelas berbayar yang dipraktekkan nggak akan 100%, mungkin 50%. Curiga saya kurang dari itu. Saya juga pembeli kelas berbayar, teman-teman. Yang saya ikut misalkan 10, yang saya praktekkan mungkin cuma 2 atau 3. Ya banyaklah kendalanya ya. Nah, makanya kalau formatnya bootcamp betul-betul orang yang serius. Jadi kita ada kelas berbayar, kelas praktek, kelas lagi praktek. Jadi
Materi, praktek evaluasi, materi, praktek evaluasi, materi, praktek evaluasi, dan fokus ke laporan keuntungannya big seller. Ini baru rencana aja, belum launching, dan kalau ternyata banyak yang mau, nah boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Oh, mau, harganya nggak akan mahal-mahal karena saya menggandeng big seller. Kalau menggandeng big seller ya mungkin keringat saya dibayar oleh big seller, ya nggak tahu lah. Yang jelas ini belum belum begitu jelas, baru ide aja bahwa saya apa ya? Saya melihat profit itu penting dan banyak seller yang terjelembab toolsnya apa dan belum paham. Sekarang saya paham dulu dan kalau sudah paham, yuk kita jalanin bootcamp laporan keuntungan kalau jadi. Oke, itu aja video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Cek juga tools-tools saya di gadirezeki.com. Ingat, tools itu untuk memudahkan pekerjaan kita. Kalau kita menggunakannya salah, ya hasilnya juga salah. Garbage in, garbage out. Kalkulator itu tools, AI itu tools. Tools yang saya buat di gadirezeki.com juga tools. Itu kalau Anda makainya salah, ya tidak tidak akan jadi apa-apa. Sama seperti kalkulator. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.